Sobat YouTube. Beberapa waktu yang lalu, Mimin telah mengajak sobat mengenali destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran serta mengenal keunikan yang ada di Kampung Naga, Tasikmalaya. Sekarang Mimin akan mengajak sobat mengenali Indonesia bagian timur, tepatnya di Kabupaten Merauke. Menurut wikipedia.com, Kabupaten Merauke yang memiliki 20 distrik atau di daerah lain disebutnya kecamatan ini memiliki keunikan dan keistimewaan yang tersendiri loh. Apa saja sih keunikan dan keistimewaan Kabupaten Merauke ini versi Bang Channel? Yuk simak sampai habis. Tapi sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa bagi sobat yang belum bergabung, klik tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dijuluki Kota Rusa. Sobat pernah makan daging rusa? Ya, di Kota Merauke ini terdapat kuliner yang berbahan baku dari daging rusa, mulai dari sate, bakso, dendeng, dan lain-lain. Sebenarnya rusa yang ada di Kabupaten Merauke ini bukanlah hewan asli Merauke loh. Tapi pada tahun 1928, orang Belanda membawa rusa Cervus timorensis yang merupakan rusa tropik dari Indonesia ke Merauke dan melepaskannya di savana sekitar Merauke. Karena adaptasi yang baik serta tidak adanya predator di Papua seperti harimau, rusa-rusa ini berkembang biak sangat pesat dan menyebar ke wilayah Papua serta Papua Nugini. Karena populasinya yang banyak, maka rusa-rusa ini boleh diburu. Saat ini permintaan daging rusa sangat tinggi, sebagian dipasok dari wilayah Papua Nugini. Oh iya, menurut informasi, pemerintah Kabupaten Merauke memperbolehkan memburu rusa, tapi tidak dengan senjata api atau senapan, melainkan dengan cara ditombak atau panah. Dan yang boleh diburu yaitu rusa yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Bagaimana? Sobat tertarik untuk mencicipi daging rusa? Titik 0 km di distrik Sota. Para pengunjung yang datang dari luar Papua biasanya mereka wajib mengunjungi Tugu 0 km yang berada di distrik Sota. Tak heran, setiap waktu tempat ini selalu dipadati oleh para wisatawan. Jarak dari Merauke ke distrik Sota ini adalah 90 km dan bisa ditempuh 1-1,5 jam saja dengan kendaraan pribadi. Atau sobat juga bisa menggunakan sarana pengangkutan umum berupa travel atau bus damri. Sepanjang perjalanan menuju Sota, sobat akan menikmati pepohonan gelam, pohon kayu putih berjajar, serta dapat menikmati udara yang begitu alami. 500 meter sebelum sobat mengunjungi titik 0 km ini, di sana terdapat pos TNI yang bertugas menjaga perbatasan. Sobat YouTube biasanya hanya diperintahkan untuk melapor saja. Di sana juga sobat dapat melihat aktivitas warga Papua Nugini yang sering ke wilayah Sota untuk berbelanja atau mengunjungi sanak saudaranya yang ada di Sota. Selain melihat atau berselfie di Tugu 0 km ini, di sana juga terdapat kios-kios yang menjual souvenir khas Papua, seperti noken atau tas berbahan bulu kasuari, gantungan kunci berupa miniatur alat musik tifa, dompet atau tas berbahan dasar kulit buaya, serta lainnya yang bisa sobat beli untuk dijadikan oleh-oleh. Musamus atau rumah semut raksasa. Pernahkah sobat melihat sarang atau rumah semut? Biasanya sobat hanya melihat dengan ukuran kecil saja ya. Tapi lain halnya di daerah Merauke ini. Rumah semut atau disebut dengan musamus ini memiliki ukuran yang raksasa.
bisa mencapai 5 meter dari permukaan tanah. Di sepanjang perjalanan menuju titik 0 km, sobat juga akan menemuinya loh. Menurut penelitian, rumah semut ini ternyata bukanlah sarang yang dibangun oleh semut, tetapi sejenis rayap. Mahakarya rayap ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang hanya ada di Merauke. Fakta unik lainnya tentang istana rayap ini ternyata sangat kokoh, tahan akan injakan hewan besar maupun hempasan pohon yang tumbang. Wah, hebat banget ya sobat, hewan yang satu ini dalam membangun istananya. Taman Nasional Wasur. Di Kabupaten Merauke ini terdapat taman nasional juga loh, yaitu Taman Nasional Wasur, yang merupakan hutan sabana basah terluas di Indonesia. Taman nasional ini sering dijadikan tempat wisata, penelitian, hingga menjelajahi kehidupan satwa dan masyarakat setempat. Berbagai flora yang ada di kawasan ini adalah sagu, akasia, jenis-jenis pakis, kayu putih, api-api, tancang, dan sebagainya. Sedangkan fauna yang ada di sini ada sekitar 80 spesies mamalia yang ada di sana, seperti kanguru, sapi hutan, kuskus, dan lainnya. Selain itu, Taman Nasional Wasur juga merupakan surganya bagi 403 spesies burung, 74 spesies endemik, 114 dari spesies hewan yang dilindungi, seperti burung kakatua, burung cendrawasih, kasuari, mambruk, alap-alap, burung nuri, garuda Papua, dan lain-lain. Pokoknya, bila sobat berkunjung ke Taman Nasional Wasur ini, jangan heran bila sobat akan mendengar teriakan burung kakatua pada pagi hari atau sore hari. Tapi sayang, banyak jenis-jenis burung yang dilindungi di Papua ini diburu untuk diperjualbelikan. Apalagi burung kakatua raja yang populasinya semakin sedikit. Kapsul waktu Avenger. Sobat sering menonton film Avenger. Pastinya sobat pernah melihat logo Avenger seperti ini ya. Tak perlu jauh-jauh ke Georgia, Amerika untuk melihatnya. Sobat YouTube bisa melihat langsung di Merauke ini. Eits, tapi monumen kapsul waktu yang ada di Merauke ini berbeda loh. Monumen yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 silam ini merupakan simbol semangat dan optimis untuk mengisi pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Di kapsul waktu ini terdapat beberapa impian anak-anak Indonesia yang dibawa dari Aceh, diarak mengelilingi 34 provinsi lainnya dan berakhir di monumen ini, serta akan dibuka kembali 70 tahun kemudian, yaitu tahun 2085. Unik ya Sobat YouTube? Keunikan lainnya yaitu arsitektur monumen ini didesain oleh arsitek prinsipal Yori Antar Awal dan mengadopsi unsur budaya Papua. Kapsul waktu terinspirasi dari menara perang suku Dani dengan 5 akses masuk bangunan yang merepresentasikan 5 suku asli Merauke, yakni Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, dan Auyu sebagai penjaga tugu kapsul waktu ini. Lokasi monumen berada di depan kantor Bupati Merauke dan menjadi ikon baru di Indonesia bagian timur. Belajar berburu bersama suku Marin.
Bagi sobat YouTube yang suka berburu dengan senapan angin, sobat wajib mencoba berburu dengan tradisional menggunakan panah, ketapel, atau tombak. Adalah suku Marin, suku asli Papua yang jago sekali dalam berburu menggunakan alat-alat tersebut. Seperti dibahas sebelumnya, meski berburu di Merauke legal, tetapi harus dengan menggunakan alat-alat tradisional. Mungkin itulah alasan agar populasi hewan buruan di sana tetap terkendali. Melimpahnya ikan air tawar. Satu lagi keistimewaan dari Kabupaten Merauke yang akan Mimin bahas, yaitu melimpahnya ikan air tawar. Karena Kabupaten Merauke memiliki rawa-rawa yang luas serta beberapa sungai besar yang masih alami. Maka tak heran jika wilayah ini surganya ikan air tawar dengan ukuran besar seperti mujair, arwana, ikan lidah, gabus, udang, kakap putih, dan lain sebagainya. Dan bagi para penghobi mancing yang hendak memancing di sana, ada aturan tertentu yang harus dipatuhi. Sobat bisa bertanya langsung pada warga setempat. Namun, bila sobat YouTube tidak suka memancing, bisa dibeli langsung di Pasar Merauke atau bisa membeli langsung pada warga. Biasanya mereka menawarkan dagangannya di pinggir jalan menuju arah Muting. Itulah beberapa keunikan dan keistimewaan yang ada di Kabupaten Merauke. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.